memberikan kita begitu banyak nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan serangkaian kewajiban kita sebagai seorang muslim. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita dalam beribadah, terutama dan bermuamalah dengan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti di atas sunnahnya hingga akhir hayat. Jemaah dan dimuliakan Allah, insyaallah hari ini kita mulai kajian tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Walaupun mungkin di kelas sudah pernah atau sudah dipelajari, tapi paling tidak ada beberapa tambahan penjelasan terkait hadis, kumpulan hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Namanya siapa? Abu Yahya Syaraf Ibn Yahya Muhyiddin. Julukannya kamu Muhyiddin. Kalau namanya Syaraf Ibn Yahya dari Nawa. Nawa itu daerah sekitar Damaskus. Damaskus itu di mana? Suriah. Di daerah Suriah. Suriah termasuk salah satu negeri Syam dan merupakan ibu kota negeri Syam, yaitu Suriah. Sebagaimana kita sampaikan, negeri Syam itu ada 4: Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Imam Nawawi, beliau wafat tahun 676 Hijriah, sekarang 1444. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Buku beliau ini, karangan beliau, di antaranya karangan beliau yang paling populer, Arba'in An-Nawawiyah. Ada 40 hadis yang sering dikaji di beberapa masjid, kita katakan di seluruh dunia ya. Apa? Riyadhus Shalihin, itu kumpulan hadis juga tentang adab, akhlak dan yang lainnya. Dan untuk hadis Arba'in ini, sebagaimana yang dikatakan oleh penulisnya Imam Nawawi rahimahullah, itu mengikuti para ulama pendahulunya. Di sini beliau menyebutkan ada beberapa ulama terdahulu yang sudah memulai menulis 40 hadis. Di antaranya Abdullah bin Al-Mubarak, terus Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajuri, dan yang lainnya. Jadi seperti Abdullah bin Mubarak, beliau wafat tahun 181 Hijriah, sedangkan Imam Nawawi 676 Hijriah. Itu kan memang sudah jauh 300 tahun sebelum Imam Nawawi sudah banyak ulama yang menulis kumpulan 40 hadis. Hanya saja 40 hadis yang ditulis oleh para ulama zaman dahulu itu biasanya lebih spesifik. 40 hadis tentang tauhid, 40 hadis tentang akidah, 40 hadis tentang akhlak. Nah, untuk Imam Nawawi ini memiliki keistimewaan, di antaranya tidak hanya membahas tentang akhlak ataupun adab, tapi bisa dikatakan mencakup seluruh hukum Islam, entah itu akidah, akhlak, fikih, dan yang lainnya. Paling tidak beliau ini mengumpulkan hampir semua perkara-perkara agama dalam Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, lagi-lagi kita pernah mendengar buku hadis Sahih Bukhari, tidak asing ya, Sahih Bukhari, yang sampai dikatakan
buku paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan sandingannya Sahih Muslim. Yang sering kita dengar cerita yang populer, Imam Bukhari ketika menulis hadis yang jumlahnya sebanyak berapa? 7.000 hadis di Mukarrar, artinya ada beberapa hadis yang terulang. 7.000 hadis, setiap hadis beliau sholat istikharah. Istikharah itu 2 rakaat. Kebayang, setiap hadis sholat istikharah. Kira-kira berapa? Kali 7.000. Pun sama, apa yang dilakukan banyak beberapa ulama yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Sama halnya dengan Imam Nawawi pun ketika menulis hadis ini, beliau sholat istikharah terlebih dahulu supaya memohon petunjuk kepada Allah. Dan terbukti ketika memang niatnya tulus, kekal. Artinya kekal di sini bermanfaat dan lama. Artinya hampir semua umat itu menerima karya beliau karena niat memiliki niat apa? Tulus, apalagi dengan sholat istikharah. Ada beberapa beliau menyebutkan dalam mukadimah ini hadis dhaif. Hadis dhaif itu apa? Hadis lemah. Di sini salah satu kita sebutkan, man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan. Barang siapa yang di antara umatku bisa menghafal 40 hadis min amri diniha, terkait urusan agamanya, fa'atahu yaumil qiyamah, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat fi zumratil fuqaha wal ulama, akan dibangkitkan pada hari kiamat termasuk dalam kalangan ahli fikih dan ulama. Dan beberapa hadis beliau sebutkan di mukadimahnya. Di sini menarik, beliau mengatakan wattafaqul kuffar, para ahli hadis kuffar bersepakat ala annahu haditsun dhaif. Hadisnya ini apa? Dhaif. Semua yang menyebutkan tentang keutamaan yang bisa menghafal 40 hadis semuanya apa? Dhaif. Tapi ternyata ada sebuah hadis yang mendorong Imam Nawawi untuk menyusun hadis 40 hadis ini. Kalau untuk bilangan, beliau mengikuti para ulama pendahulunya. Bilangannya berapa tadi jumlahnya? 40. Karena rata-rata ulama-ulama besar angkanya berjumlah 40-an hadis, hanya mengikuti angkanya saja. Tapi beliau sandaran utamanya, tujuan utamanya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang sahih, muttafaqun alaih. Di antaranya lihat liubadli masyahidu minkumul ghaib. Hendaknya orang yang hadir sekarang menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini kan ketika Rasulullah SAW menyampaikan beberapa hadis, kemudian ada yang tidak datang, maka yang datang sekarang ini yang tahu hadis Rasul harus menyampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kumpulan hadis 42 ini rata-rata itu mengambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Di sini ada 7 kesimpulan, mungkin bisa ditulis. Intinya ada 7. Yang pertama, hadis Arba'in Nawawi ini mencakup 40 hadis, lebih tepatnya 42 hadis. Terus poin yang pertama apa? Arba'in Nawawiyah intinya apa? Berisi 40 hadis, lebih tepatnya 42 hadis. Terus poin yang kedua, ini diambil dari mukadimahnya. 40 hadis ini mencakup seluruh 40 hadis ini mencakup seluruh bidang atau materi agama, entah itu masalah akidah atau fiqhiyah, furu'iyah. 40 hadis ini mencakup tentang masalah usuluddin, ya, akidah,
ataupun furu'iyah. Itu tentang hukum-hukum fikih. Kemudian poin yang ketiga, anna kulla haditsin minha qaidatun min qawaidil Islam. Dari rangkaian 40 hadis ini, ternyata dia merupakan intisari, bisa dijadikan sebagai kaidah. Dari 40 hadis ini bisa dijadikan sebagai kaidah. Sampai ada para ulama menyebutkan tentang buku Arba'in Nawawiyah ini, bi anna madarul Islam alaihi, di hukum Islam itu berputar pada 40 hadis yang tercantum dalam buku ini. Au huwa nisful Islam, atau setengah dari agama Islam, muatan hukum syariat itu ada di 40 hadis. Au thuluthuhu, atau sepertiganya. Au nahwu dzalik, atau yang semisal. Ini membuktikan apa? Walaupun isinya hanya 40 hadis, tapi ternyata makna dari setiap hadis memiliki makna yang sangat dalam dan maknanya sangat luas. Sampai disebutkan oleh salah satu ulama ahli hadis juga, namanya Abu Dawud. Beliau mengatakan, disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, aku mengecek sekitar 4.000 hadis. Berapa? 4.000 hadis, sekitar 4.000-an. Ternyata dari 4.000 hadis itu, setelah diteliti, dicek, ditelaah, dipahami, direnungi, dipelajari, hadis itu intinya ada pada 4 hadis. Di antaranya yang akan kita pelajari hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Di intisarinya pada 4 hadis, di antaranya innamal a'malu binniyat. Poin yang keempat, semua hadis dalam Arba'in Nawawiyah ini sahihah. Apa? Sahih. Fima adam ila ijtihaduhu. Ini sesuai dengan ijtihadnya Imam Nawawi. Beliau mengumpulkan totalnya ada 42 hadis. Dan menurut ijtihad beliau 42 hadis ini adalah statusnya sahih. Memang ada yang hasan. Kedudukannya maka hasan. Hasan itu derajatnya di bawah sahih. Tapi para ulama mencantumkan atau mengategorikan bahwa hadis hasan pun termasuk hadis yang makbul, diterima dan bisa diamalkan, termasuk dari kategori hadis sahih. Apa tadi? Poin keempat. Yang pertama apa? Berisi 40 hadis, lebih tepatnya 42. Yang kedua, poin kedua, 40 hadis ini mencakup seluruh bidang atau materi agama Islam, entah itu dalam kaitannya dengan akidah atau hukum-hukum fikih. Yang ketiga, setiap hadis mengandung atau bisa berlaku menjadi kaidah. Yang keempat apa? Semua status hadis yang ada dalam hadis Arba'in ini, 42 hadis ini, statusnya derajatnya sahih. Ada memang yang derajatnya hasan, tapi secara umum hadisnya sahih, bisa diterima dan diamalkan menurut ijtihadnya Imam Nawawi. Yang kelima, poin kelima, mayoritas hadis yang ada dalam hadis Arba'in ini bersumber dari Sahih Bukhari dan Muslim. Mayoritas hadis yang ada dalam hadis Arba'in bersumber dari Sahih Bukhari dan Muslim. Makanya di mana-mana dipelajari hadis Arba'in. Kamu sudah hafal belum? Nanti ada pelajaran hadis Arba'in, ada perlombaan juga hadis Arba'in, karena memang mayoritas hadis-hadis yang tertera dalam hadis Arba'in ini bersumber dari Sahih Bukhari, Muslim. Poin keenam,
hadis yang tertera itu tidak dicantumkan nama-nama perawi secara lengkap. Jadi hanya An-Nabi Hurairah udah satu sahabat. Hadatsana fulan qala fulan kan. Jadi langsung to the point kepada matanya. Langsung matan. Apa tujuannya? Liyashula hifdhuha wa ya'umma lintifa'u biha. Supaya mudah dihafal. Makanya nama-nama perawinya tidak disebutkan secara lengkap. Di antara contohnya kitab Sahih Bukhari dijelaskan mayoritas lengkap. Itu untuk kitab hadis Arba'in Nawawiyah ini hanya disebutkan matanya saja. Apa tadi tujuannya? Untuk mempermudah dihafal. Kalau banyak orang menghafal hadis dan memahami maknanya, akan mudah untuk diamalkan sehingga manfaatnya akan lebih luas. Yang ketujuh, yang terakhir, poin dari ringkasan mukadimahnya Imam Nawawi, annahu yutbi'uha bi babin fi dhabti fi al-fazl wa bi manzilati syarh al-wajiz. Terkadang ada beberapa keterangan tambahan. Terkadang ada beberapa keterangan tambahan dari Imam Nawawi. Kadang ada beberapa keterangan tambahan dari Imam Nawawi sendiri. Layaknya sebuah penjelasan singkat. Layaknya sebuah penjelasan singkat. Penjelasan yang sangat singkat. Baik, sebelum kita mulai hadis pertama, mungkin ada sebuah wawasan tambahan. Jadi disebutkan oleh Profesor Dr. Abdullah Asywaimil hafizahullah, beliau menyebutkan awal pertama kali tadi Abu Dawud menyebutkan dari 4.000 ternyata terkumpul intinya ada berapa? 4 hadis. Kemudian ulama berikutnya yang dikenal dengan Ibnu Salah itu sekitar tahun 500-an Hijriah atau 400 Hijriah mengumpulkan ada 26 hadis. Ada berapa? 26 hadis. Datang berikutnya di tahun 600-an Hijriah Imam Nawawi menambah kira-kira sekitar 14 atau 15 hadis, terkumpulan dengan total 40 hadis. Jadi paling tidak tahu sejarah singkat kok bisa ada 40. Itu tadi dari 4.000 dikumpulkan ternyata ada inti dari 4.000 terkumpul berapa? 4. Riwayat lain menyebutkan 5. Jadi antara 4 dan 5. Kemudian datang ulama berikutnya alim di zaman ini Ibnu Salah itu sekitar 26. Berapa? 26 hadis. Ditambah oleh Imam Nawawi sekitar 15-an atau 16. Totalnya sekitar 42 hadis. Dan sekarang kita pelajari di hari ini, malam ini. Jadi paling tidak ada sejarah singkat. Kok bisa sejarah seperti apa kok sampai ada bilangan 40 hadis. Nanti dilengkapi oleh Ibnu Rajab. Jadi totalnya berapa? 50 hadis. Disebutnya Jami'un Ulum wal Hikam. Ditambah 42 berarti untuk 50 kurang berapa? Ya? 8. Sebutnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini ada di konten kita bahas. Itu totalnya 50 hadis. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin An-Amirul Mukminin Abi Hafs. Abu Hafs itu kunyah. Siapa yang memberi? Rasul SAW. Diberikan kepada Umar bin Khattab. An-Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Umar bin Khattab adalah sosok orang pertama yang
mendapat julukan Amirul Mukminin. Beliau khalifah nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Umar, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang ditentukan oleh niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya ke untuk duniawi, yusibuha, materi duniawi, aw imra'atin yankihuha, atau ingin menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia sesuai dengan tujuannya, baik itu untuk materi duniawi atau ingin menikahi seorang wanita. Segala amalan tergantung niatnya. Makanya setiap amalan apapun tanpa didasari dengan niat, maka tidak sah. La thawaba illa biniyatin, dalam kaidah fikih. Seorang ketika dia beramal tanpa ada niat, maka tidak mendapat pahala. Makanya sampai disebutkan, para ulama menyebutkan hadis ini termasuk nisfuddin, setengah dari agama, berat nyawanya. Seorang sudah beramal ikhlas, tapi niatnya itu dilihat orang, ria, pamer, itu ada beberapa rincian yang insyaallah akan kita jelaskan nanti. Hanya saja yang ingin kita sampaikan menarik di sini, hadis ini yang menerima hanya Umar bin Khattab. Yang mendengar hanya siapa? Umar bin Khattab. Setelah Umar pun hanya satu orang. Setelahnya pun hanya satu orang. Setelahnya hanya satu orang. Berikutnya khulukun kafir. Sampai disebutkan itu sekitar 200-an orang yang meriwayatkan. Tapi dari Umar ke bawahnya sekitar 2 atau 3 level, itu hanya satu dan satu. Cuman walaupun satu orang yang meriwayatkan yang langsung dari lisan yang mulia Rasulullah SAW, itu benar-benar memiliki makna yang sangat luar biasa. Bahkan dia menjadi tolak ukur seseorang diterima atau tidaknya ibadahnya dari apa? Niatnya. Kemudian hijrah. Kenapa di sini disebut hijrah? Ternyata orang Arab itu mereka memiliki tabiat tidak suka meninggalkan wilayahnya. Jadi cinta dengan kampung halaman. Jadi pada zaman dulu itu namanya hijrah itu sebuah istilah yang asing. Hijrah, kenapa harus hijrah? Kenapa harus pindah? Ternyata pada masa Rasulullah SAW setelah 13 tahun di Mekah, di situ mengalami kondisi yang mengharuskan beliau pindah, atau kita sebut istilah syariah hijrah min biladil kufri ila biladil Islam, dari negeri yang di situ banyak orang-orang kafir, tidak bisa melaksanakan syariat Islam secara utuh, maka harus pindah ke negeri yang lebih aman dan seseorang lebih leluasa untuk menerapkan agamanya. Jadi kenapa dipilih kata hijrah? Karena bagi orang Arab, terutama pada masa itu, pindah dari negeri atau kampung halaman atau tempat kelahiran itu adalah sesuatu yang sangat berat, dan sepertinya tidak akan mungkin orang itu pindah dari tempat kelahiran. Tapi di sini Islam mengajarkan dan ingin menguji para penganutnya, apakah dia akan setia, loyal ketika turun perintah harus pindah dari negeri kafir. Waktu itu karena masih banyak kafir Quraisy dan dikuasai oleh kafir Quraisy, hijrah dari Mekah ke mana? Madinah. Setelah kapan? 13 tahun di Mekah, kemudian pindah ke hijrah ke Madinah.
Jamaah yang dimuliakan Allah, di sini disebutkan hijrah kepada Allah dan Rasulnya dan diulangi fahijratu ila Allah wa Rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan atau kepada Allah dan Rasulnya, takdiman karena statusnya mulia. Orang yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya statusnya mulia. Apakah hijrah pada masa kini masih berlaku? Masih. Hanya saja yang tidak berlaku hijrah kepada Rasul. Hijrah kemana? Kepada Rasul SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW sudah meninggal. Kalau dulu ketika Rasul SAW hijrah ke Madinah dan beliau masih hidup SAW, kan ada sebagian mungkin merasa berat. Karena tadi apa? Tabiatnya orang Arab susah meninggalkan kampung halaman. Nah, ketika dia mau meninggalkan semuanya yang ada di kampung halamannya demi mengikuti siapa? Rasul SAW, ini hijrah pada awalnya. Sekarang Rasul SAW sudah wafat. Apakah boleh orang mengatakan hijrah? Masih boleh tak? Berarti ayo kita hijrah ke Madinah, semuanya pindah. Yang ada hijrah kepada sunnah Rasul SAW yang mungkin bagi sebagian kaum muslimin sudah mulai lupa atau lalai. Oh, ternyata ini sunnah Rasul. Ini harus hijrah nih, yang tadinya lalai dan lupa dengan sunnah Rasul, harus hijrah menuju sunnah Rasul. Bagaimana caranya hijrah? Mempelajari agama. Ini kenapa disebut apa? Hijrah, berbagai jenis hijrah. Ada pula yang lagi populer dan itu memang betul apa? Hijrah yang awalnya dia dalam kubangan maksiat atau kelalaian ataupun kurang sekali dalam mempelajari agama, kemudian hijrah. Sekarang lebih banyak mengkaji agama, lebih banyak menghadiri kajian, lebih banyak dia sholat berjamaah di masjid yang mungkin awalnya dia hanya sholat maghrib dan isya, itu pun bisa disebut namanya apa? Hijrah. Jadi begitu banyak macamnya sebagaimana yang disebutkan Imam Nawawi dalam syarahnya, belum syarah sendiri beberapa jenis-jenis hijrah, dan kami sebutkan hanya yang terpenting tadi yang sesuai dengan yang kita alami. Di antaranya tadi hijrah. Saya mau hijrah nih, itu memang hijrah dari apa? Yang tadinya lalai, dia jarang mengkaji agama, sekarang lebih rajin lagi mengkaji agama, lebih rajin lagi baca Qurannya, lebih semangat lagi, lebih serius. Yang tadinya tahsin makhraj hurufnya kurang benar, dia makin semangat walaupun sudah berumur atau mungkin sudah bukan anak-anak lagi. Itu namanya apa? Hijrah. Wahada sahih, dan ini juga istilah yang sesuai dengan maknanya yang diinginkan syariat. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa fungsinya niat di sini? Ternyata Imam Nawawi disebutkan apa? Tamyizun baina al-adat wal ibadah, untuk membedakan antara mana kebiasaan, mana dia merupakan ibadah. Sholat zuhur sama sholat asar tentunya sama persis. Berapa jumlah bilangannya? 4 rakaat. Yang membedakan selain waktunya ini niat. Tapi bisa dia dilakukan dalam satu waktu ketika melaksanakan sholat jamak. Sholat jamak ya, antara zuhur dengan asar. Itu kan persis tuh. Dan dilakukan berturut-turut. Setelah salat, qomat lagi, baru kemudian sholat. Setelah zuhur, salam, kemudian iqamah, kemudian sholat asar. Bentuknya sama persis, 4 rakaat. Apa yang membedakan? Ini niat. Nah, ini fungsi di antara fungsi utama. Kenapa di sini dibahasnya? Membedakan antar ibadah. Yang pertama tadi Pak, membedakan mana yang kebiasaan, mana yang merupakan ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya niat sehingga mayoritas para ulama menyantumkan hadis ini biasanya pada nomor 1 di mukadimahnya, untuk mengingatkan supaya niat seseorang itu jangan sampai keliru untuk hal duniawi yang harusnya diniatkan untuk hal ukhrawi atau
untuk berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita bahas tentang beberapa makna hijrah. Jamaah yang dimulakan Allah, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di antaranya, sesungguhnya amalan itu akan dilihat tergantung pada sarananya. Tergantung apa? Sarananya. Belum menyebutkan faqad yakunu syai'ul mubah fil asli yakunu ta'atan idza nawa bihi insanu khairan. Sesuatu yang mubah kalau dia niatnya untuk melakukan ketaatan, maka itu menjadi bernilai pahala. Contoh amalan yang mubah apa? Makan, terus tidur. Contoh dia tidur. Saya mau tidur habis isya sekitar jam 8. Dia niat dalam hatinya, karena saya ingin bangun nanti jam 3 atau setengah 3. Tidurnya dia yang hukumnya awal yang mubah bernilai pahala lantaran apa? Niat. Dan silahkan dikiaskan atau diterapkan pada hal-hal yang lainnya yang dia hukum asalnya mubah menjadi bernilai pahala. Contoh apa lagi? Makan atau minum. Dia sedang belajar di kajian atau di kelas, bawa botol minum. Ketika ngantuk, sang ustaz sedang menjelaskan, Ustaz di sini Ustaz mau minum. Minum itu hukumnya apa? Wajib? Sunnah? Mubah. Silakan Anda minum. Berarti dalam hatinya dia berniat supaya saya tidak ngantuk, saya bisa menerima ilmu dari Ustaz, supaya saya bisa tetap tolabul ilmi. Karena mengantuk, dia akan terlewat beberapa detik penjelasan dari Ustaz. Seharusnya dia dengar haram atau makruh, terlewat, tidak tahu hukumnya. Karena waktu Ustaz mengatakan ini hukumnya haram, dia lagi ngantuk, terlewat. Makanya antisipasi supaya tidak ada satu pun ilmu yang terlewat, dia menyediakan minum dan dia niatkan apa dari minum supaya tetap bisa istiqomah atau konsisten, tidak terlewat satupun penjelasan dari ustaz ketika dia dalam proses thalabul ilmi. Dan niatnya dia ketika minum yang hukum asal minum itu mubah, dia dihitung sebagai pahala dan amalan sholeh. Sampai ada istilah wa kam min amalin tukabbiruhu niyyah wa tusaghiruhu niyyah. Oh, fi makna. Betapa banyak ada amalan yang dia terlihat besar, tapi ternyata di sisi Allah dia nilainya kecil. Dan betapa banyak amalan yang kalau secara kasar dilihat itu hanya ringan dan ya nggak seberapa, tapi ternyata di sisi Allah itu bernilai besar. Contoh mudah, ketika dia menginfakkan hartanya, sebagian hartanya dia infak 10.000. 10.000 itu lembaran sebelum terakhir di kantongnya. Di kantongnya ada 20.000. Diinfakkan 10.000. Niat, ya bismillah. Karena sedang butuh nih orang, dia kasih 10.000. Padahal dia hanya tersisa di kantongnya 10.000. Karena niatnya tulus, bisa jadi uang 10.000 itu di sisi Allah nilainya besar. Tapi ada satu orang yang kedua, dia menginfakkan 1 juta. 1 juta. Tapi ada beberapa niat yang tidak digunakan dalam agama, mungkin karena ingin nanti mendekati atau ingin supaya ada hubungannya lancar, atau ingin dipuji orang, itu maka uang 1 juta bisa jadi
apa? Yanqus. Yanqus. Awalnya niat lillahi ta'ala, tapi itu ada disisipi niat-niat lain, maka para ulama menyebutkan bisa jadi berkurang. Nilai pahalanya di sisi Allah. Lantaran apa? Menyekutukan Allah dalam niatnya. Padahal niat itu ketika dalam sebuah amal soleh harus tulus, hanya berharap kepada Allah. Seperti halnya orang yang berangkat ke Mekah, tujuan utamanya seharusnya apa? Entah itu dia umroh atau berhaji. Kalau ternyata sampai sana ada peluang untuk berjual beli, maka tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi kalau dia berangkat ke Mekah, tujuan utamanya untuk berjual beli, tujuan utamanya itu amalannya selesai. Tapi kalau dia tujuan utamanya ibadah haji sambil berjual beli, maka di sini para ulama menyebutkan pahalanya apa? Yanqus, berkurang. Yang ada seharusnya apa? Niat ke Mekah hanya untuk umroh atau haji. Ketika di situ ternyata dalam masa-masa terutama haji tamattu kan ada jeda waktu sekitar 2-3 hari biasanya, ada peluang untuk berjual beli, tidak masalah, tidak mengurangi pahalanya. Tapi kalau tujuan utamanya adalah untuk mencari materi dunia semata, maka ibadahnya tidak diterima karena niatnya sudah utamanya untuk selain Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, begitu besarnya makna hadis ini sehingga para ulama menyebutkan bahwa beberapa amalan mubah tadi yang kita sampaikan dia menjadi bernilai pahala. Contoh lagi yang sederhana yang mungkin sering kita lakukan, entah itu pada puasa wajib atau puasa sunnah. Di sini beliau menyebutkan mithlu an yanwiya bil akli wasyurbi. Orang yang berniat ketika makan dan minum atau qawwi ala ta'atillah, supaya badannya fit, tetap semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena ketika waktu sahur itu terdapat keberkahan. Di antara penjelasan ulama, keberkahan karena dia dilakukan di sepertiga akhir malam, yang di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke atas langit bumi dan mencari mana hambaku yang Allah Subhanahu wa taala yang meminta maka akan dikasih, yang dia memohon ampun akan diampuni. Itu di waktu yang berkah. Makanya ketika kita sahur, entah itu dalam puasa sunnah atau puasa wajib, di situ jangan sampai ada orang yang lalai, dia hanya memikirkan yang penting sahurnya. Manfaatkan waktu di situ untuk berdoa. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini masih lama bisa. Sebentar lagi. Tiga waktu. Pertanyaan. Ini niat sangat penting, makanya hati-hati jangan sampai terkecoh dengan kondisi. Contoh, dia sedang puasa sunnah Senin misalnya. Kemudian dalam hatinya niat, saya mau buka jam 12 siang, padahal belum waktunya buka. Dia sudah niatnya sudah kuat, saya mau buka, tapi tidak ada minum, tidak ada snack, tidak ada makanan. Jadi dia lanjut aja maghrib juga. Puasanya sudah kenapa? Karena dia sudah niat berbuka. Ini hati-hati, jangan sampai di antara kita tidak tahu hukum ini. Karena tadi niat itu bisa menentukan diterima dan tidaknya sebuah
amalan. Sebagaimana disebutkan para ulama sampai tentang masalah mandi besar. Misalnya dia tidur, mimpi basah kan junub statusnya, saya harus mandi besar. Dia bangun, statusnya junub, hadas besar, tahu-tahu depannya ada kolam renang. Dia jam 12 itu baru bangun siang, kemudian di depannya ada kolam renang. Statusnya apa tadi? Hadas besar, junub, mimpi basah. Kemudian, wah ini panas nih. Biar seger biar seger saya ingin masuk ke kolam renang. Belum semuanya basah. Semuanya basah itu kan dia seperti orang yang sedang mandi besar. Tapi niatnya apa tadi? Supaya mandi segar. Habis nyemplung, udah sabunan, udah selesai, pakai pakaian rapi, kemudian dia wudu, datang ke masjid sholat. Para ulama menyebutkan sholatnya basah. Bayangkan tuh, sepenting itu niat. Makanya hati-hati ketika Anda wudu, bisa ngantuk tak mau wudu nih. Nah, tujuan dia dalam hati apa? Menghilangkan ngantuk. Hati-hati, kalau dia langsung sholat, kecuali dia saya mau wudu kan. Dalam hatinya dia sudah niat, ini sekalian bentar lagi mau isya. Oke? Tapi kalau dia niatnya hanya fokus menghilangkan kantuk, para ulama menyebutkan dia tidak seperti wudu yang sebagai syarat sahnya sholat. Hati-hati terhadap niat ini, jangan sampai keliru dalam menerapkannya sehingga kita tidak sadar beberapa amalan yang katanya atau menurut kita sudah diterima ternyata di sisi Allah tidak diterima. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.